Halo, perkenalkan nama saya Ali, saya pemilik Babang Sayur Online. Umur saya 32, saya asli lingkungan Tretes. Babang Sayur Online adalah usaha sayur yang awal mulanya dulu. Bisa dibilang Babang Sayur Online itu seperti penjual sayur pada umumnya. Cuman kita menjualnya via online. Kita marketnya awal mulanya dulu lewat Instagram. Dari Instagram kita ordernya via WhatsApp. Jadi pengirim sayurnya dikirim ke rumah-rumah pelanggan kita semua. Dulu waktu sebelum usaha Babang Sayur, saya usahanya buka kafe di daerah Tretes. Setelah waktu itu masuk masa pandemi, kafe tidak bisa buka. Akhirnya saya dan istri memulai usaha buka sayur online itu karena waktu itu kebutuhan sayur karena orang tidak bisa keluar. Jadi kita berpikir menjual sayur secara online dan mengirimkan ke rumah. Awal dulu saya itu ya kerjanya di pabrik waktu itu, kerja di pabrik, akhirnya berhenti karena buka usaha kopi itu, buka kafe. Setelah kafe itu karena pandemi ya akhirnya mau nggak mau kita harus pikir usaha apa lagi waktu itu karena nggak bisa buka kafe. Akhirnya kita buka Babang Sayur karena saya dan istri waktu itu berpikir kebutuhan yang tetap dibutuhkan waktu pandemi adalah kebutuhan pokok, dan itu meliputi sayur, ikan, dan daging segar itu. Jadi kita mencoba usaha Babang Sayur Online ini. Waktu itu pernah awal mula waktu Babang Sayur berjalan sudah 2 bulan. Pelanggan sudah mulai banyak, sudah mulai meningkat waktu itu. Orderan kita sudah tembus sampai 20 pengiriman per harinya. Dan kita sudah rekrut 1 karyawan. Nah, waktu pandemi, waktu gencar-gencarnya di 2021 itu, saya positif COVID karena sering ke pasar, karena seringnya terpapar itu. Akhirnya saya harus karantina di rumah sakit selama 1 bulan. Jadi saya waktu itu, karena itu usaha yang saya buat karena menutup, tidak bisa buka kafe, malah saya terdampak COVID itu. Jadi waktu itu kita nggak bisa kerja 3 bulan. Itu adalah masa-masa yang sangat sulit waktu itu. Awal mula usaha malah kita nggak bisa jalan. Waktu itu mungkin yang bikin kita hampir nyerah di usaha sayur ini, ya satu, kita terbatasnya modal awal-awal dulu. Terus pengiriman pun jangkauannya, pengiriman kita beli sayur dari Batu, dari Pandaan, dari pasar-pasar tradisional kita kumpulkan, terus dibawa ke Tretes di tempat packingnya itu, lalu kita kirimnya itu ke Pandaan, ke Sukoharjo. Waktu itu kita jalaninya berdua sama istri. Jadi kadang itu ya berat banget. Terus waktu kita juga buka kafe, waktu tidur cuman 2 jam, 3 jam sehari. Jadi kayak mau nyerah, apa lanjutin usaha kafe aja, nggak lanjutin sayur. Sebelum saya buka usaha Babang Sayur Online, waktu itu lulus sekolah saya kerja di pabrik lampu, terus pindah ke pabrik rokok, di perkebunan. Waktu di pabrik saya kerjanya itu 12 jam. Cuma saya berpikir seperti ini, jam 7 pagi saya bekerja, pulang jam 7 malam. Waktu itu sampai kapan ya siklus hidup saya
seperti ini, waktu buat keluarga terbatas, capek, pulang kerja sudah capek. Apa ini ya yang saya inginkan waktu itu? Akhirnya mau nggak mau, saya itu cita-cita saya punya usaha yang bisa dikerjakan bareng istri. Kepinginnya kerja tapi tetap ngumpul sama keluarga. Akhirnya sebelum buka Bawang Sayur online, saya buka kafe dan itu saya kerjakan bareng istri. Saya yang ngebar, istri saya yang masak, saya yang nganter minum, istri saya yang cuci piring. Itu saya kerjakan sudah 1 tahun berdua. Setelah tahun kedua mulai ada karyawan dan akhirnya setelah 3 tahun berjalan kafe, ada pandemi, terpaksa kami harus tutup kafe waktu itu dan berpikir gimana ya usaha yang tetap jalan waktu pandemi. Akhirnya kita kepikiran buka Bawang Sayur online ini karena kebutuhan pokok tetap harus jalan, tapi belanja tidak bisa keluar. Akhirnya saya dan istri mulai waktu itu buka Bawang Sayur online. Satu tahun Bawang Sayur online itu waktu awal Bawang Sayur online saya kerjakan berdua sama istri. Jadi saya sama istri pergi ke pasar, pulang ke rumah packing sayuran, bersihkan ikan. Istri saya buat nota, kirim info ke pelanggan via WA, saya berangkat kirim. Jadi mungkin pelanggan waktu itu awal-awal Bawang Sayur online mungkin tahu kalau ada kurir, waktu itu yang kirim saya sendiri. Jadi waktu awal-awal itu saya kerjakan berdua dengan istri itu hampir 6 bulan. Terus kita ada saudara, karena waktu itu kena PHK, akhirnya mulai bantu kita. Awal-awal bantu pengirimannya, terus kemudian bantu packing. Sekarang Bawang Sayur online sudah dibantu 5 orang karyawan. Modal awal waktu Bawang Sayur online, waktu itu kita punya 2 TV. Nah, karena TV satunya sudah nggak digunakan dan kebetulan karena kita sudah tutup kafe hampir 1 bulan, modal kita habis. Waktu itu coba kita jual TV. Waktu itu TV itu laku 500.000. Awal mula modalnya ya 500.000 itu kita buat beli sayur, foto produk, kita upload IG. Dan untuk modal awal sayur, karena kebetulan kita sistemnya PO, jadi kita hanya butuh membelikan sayur waktu malamnya, paginya kita sudah dibayar customer. Dari awal mula modal kita ya hasil dari jualan TV 500.000 itu. Tidak dipungkiri ya, Bawang Sayur online itu kita terinspirasi awalnya dari sayur box. Waktu itu sayur box masih jualannya di Jakarta. Jadi kelihatan keren gitu kan, orang nggak perlu ke pasar, nggak perlu ribet, belanjaan sudah sampai di rumah. Jadi inspirasi kita tetap dari sayur box itu kita modifikasi sesuai wilayah lingkup penjualan kita. Jadi keren. Waktu itu sayur box saya lihat itu sudah punya karyawan sampai ratusan. Jadi cita-citanya gimana bisa punya usaha sayur yang punya banyak karyawan. Waktu itu karena juga banyak PHK, jadi bisa membantu banyak orang. Usaha lain setelah Bawang Sayur itu, karena waktu itu pandemi juga sudah selesai, saya dan istri kepikiran kita buka kafe lagi aja, karena sayang kan waktu itu. Akhirnya kafe kita buka,
Jadi waktu itu kita masih belum punya gudang sendiri. Jadi sebelumnya Babang Sayur Online itu gudangnya ya di kafe itu, kita tempat packingnya di kafe itu waktu tutup. Setelah kita buka kafe, jadi malamnya jam 3 sore sampai jam 12 malam, saya dan istri buka kafe, istirahat 1 jam, jam 1 malam kita berangkat ke pasar, terus sampai jam 10 pagi kirim sayur. Setelah Babang Sayur Online jalan, waktu itu istri punya ide buat gimana ya cara ngakalin stok sisa sayur yang hari ini nggak habis gitu. Akhirnya istri kepikiran buka usaha catering harian itu. Catering harian, jadi kita buka menu siap saji. Pengirimannya bareng dengan kurir sayur. Jadi ya untuk ibu-ibu yang nggak sempet gitu, waktu itu kita buat masakan siap saji gitu. Karena sebelumnya kan paket unggulan dari Babang Sayur itu paket masak seperti ini ya, contohnya paket capce gini. Kalau paket capce kan sayur-sayur sudah dipotong-potong, jadi tinggal masak aja, nggak perlu ada stok. Kan kalau sawi beli 1 kilo pastinya kelebihan, kalau ini kan ya sudah tinggal masak, nggak ada sisa stok terbuang. Ini contoh-contoh sayur-sayur kita juga ada kayak labu siam, dan semua paket-paket masak ini dari Babang Sayur Online semuanya terinspirasi dari pelanggan Babang Sayur. Karena waktu itu banyak yang request, "Bang bisa bikin paket lodeh kepala manyung, Bang bisa bikin paket opor," gitu. Jadi oke. Dari situ, dari pelanggan, request pelanggan itu, akhirnya banyak produk-produk dari Babang Sayur, paket-paket masak yang akhirnya bisa dibuat simple. Jadi sesuai slogan kita sih, happy cooking, make it simple. Jadi kita happy masaknya tapi nggak ribet. Omset per harinya dari Babang Sayur sendiri berapa kira-kira? Awal mula waktu itu dengan modal 500.000, omset kita karena cuman kirim 7 pelanggan, 10 pelanggan, omsetnya dari 700 ribuan itu. Kemudian berkembang karena lebih Babang Sayur sudah banyak mulai dikenal orang-orang, akhirnya meningkat jadi 1,5 juta per hari, 2 juta, apalagi musim lebaran bisa naik sampai 5 juta per hari gitu. Terus tahun kedua, waktu itu sempat omset kita turun karena pandemi selesai. Jadi mungkin nggak ada yang bisa mengalahkan perasaan senang waktu belanja milih sayur ya waktu itu. Jadi pelanggan kita mulai kembali ke market pasar konvensional seperti itu karena sudah nggak ada pandemi itu. Jadi waktu itu sempat merosot pendapatan jadi sehari jadi 1,5 juta. Tapi sekarang di tahun keempat ini Babang Sayur sudah mulai dipercaya supply minimarket, beberapa kafe dan restoran. Sampai hari ini kita tembus omsetnya satu bulannya bisa di 150 juta. Sampai saat ini kita supply mungkin bisa ditemui produk Babang Sayur di Indomaret Fresh di area Pandaan. Kebetulan kita juga supply rumah makan seperti Brigen Santuy, Pesen Kopi Plus gitu. Ada beberapa rumah makan yang sayurnya kita supply, jadi kita jamin sayur dari Babang Sayur di tempat rumah makan itu pasti fresh. Yang paling waktu itu kita pernah dipercaya Indomaret buat supply 5 toko di Malang karena kebetulan ada supplier di sana yang bermasalah, jadi 6 bulan kita cover supply yang ada di Malang itu. Jadi selama 6 bulan itu kita kirimnya muter Malang setiap
satu minggu 3 kali, hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Kalau untuk pelanggan, kita area lokal kan mulai Purwosari sampai Gempol. Kalau untuk pelanggan paling jauh sempet sih sampai Sidoarjo, tapi kita kirimnya via paket. Saat ini kita masih fokus di area lokal karena untuk tenaga kita masih belum mencukupi untuk mencoba di luar daerah Pandaan. Prinsipnya berwirausaha itu ya, satu, kerja keras, terus disiplin. Kita kebetulan Bambang Sayur ini kan di bidang jasa, jadi kita harus peka terhadap apa kemauannya pelanggan, itu yang kita ikuti. Jadi kita nggak boleh pelanggan minta aneh-aneh ya kita tolak, itu nggak boleh. Soalnya kita ya prinsipnya usaha itu kita untuk melayani kebutuhan mereka agar semuanya bisa jalan. Jadi untuk pemula-pemula yang mungkin mau buka usaha, jangan berpikir ini pelanggannya rewel, ribet, dan lain-lain. Itu tantangan. Kayak contohnya seperti yang saya katakan tadi, pelanggan minta paket ini, paket itu malah jadi masukan untuk Bambang Sayur. Akhirnya kita punya banyak pilihan paket yang memudahkan pelanggan itu. Jadi kita berkembangnya juga dari pelanggan kita sendiri. Jadi untuk pemula-pemula yang mau mencoba usaha, selalu amati apa keinginan pembeli kita. Dari situ kita bisa berkembang. Saya mempunyai keinginan dan mimpi ya untuk Bambang Sayur sendiri. Kita punya lebih banyak karyawan, kita bisa buka di tempat lain seperti Malang atau Surabaya. Kita mensuplai banyak rumah makan, kita melayani pelanggan yang membutuhkan jasa kita. Jadi pada prinsipnya seperti masak itu menyenangkan, nggak ada yang ribet. Jadi harapan saya Bambang Sayur tumbuh menjadi lebih bermanfaat lagi untuk para pelanggan. Lokasi Bambang Sayur kita saat ini gudangnya di Pandaan. Kebetulan kita belum punya toko offline. Jadi untuk pemesanannya bisa klik bio kita di Instagram atau WhatsApp kita langsung di nomor Bambang Sayur. Dari situ di WhatsApp Bambang Sayur nanti ada pilihan katalog. Nanti bunda-bunda tinggal klik kebutuhannya apa aja. Bisa request juga, bawangnya minta dikupas bang, atau paket saya mau paket kayak seperti ini, paket capje. Paket capjenya aku nggak mau pentol, aku nggak mau itu, bisa juga request seperti itu. Atau kalau mungkin punya ide ingin masak ini tapi bingung bahannya, bisa juga itu request di Bambang Sayur. Karena memang keunggulan kita di bidang paket masak kita requestnya pelanggan apa saja kita berusaha bisa memenuhi. Bahkan mungkin yang lucu itu pelanggan yang titip sapu lidi, ulek-ulek gitu. Bahkan ada yang pernah titip magicom. Waktu itu saya masih ingat, awal-awal kan saya memang ngerintis usaha Bambang Sayur online ini berdua sama istri. Karena kebetulan kita belum punya anak, jadi kita kemana-mana bebas, mau kemana-mana berdua bisa. Jadi waktu itu kalau jam 1 malam ke pasar, terus paginya jam 7 pagi harus sudah kirim, kemudian pulang kirim jam 10 pagi kita ke Batu. Kayak kalau kita lagi bikin
open PO stroberi yang dipetik langsung kebun gitu. Terus waktu belum punya mobil, hampir setiap hari saya sama istri itu pulang pergi dari Pandaan ke Batu untuk belanja sayur, pakai motor, naik obrok berdua. Bahkan yang paling saya ingat waktu itu, saya berangkat dari Pandaan berdua sama istri naik motor, mulai dari Batu sampai Pandaan, hujan deras, nggak berhenti sama sekali. Belanjaan yang tempat obroknya sayur itu full sama air, badan udah basah semua. Jadi kalau kehujanan waktu musim hujan hampir setiap hari waktu itu kalau inget-inget waktu itu. Jadi jam 1 malam ke pasar, paginya kirim, terus siangnya belanja sayur, terus waktu itu belum ada admin, jadi pulang dari sayur gantian tidur, bales WA. Jadi waktu kita tidur mungkin hanya gantian 2 jam, 3 jam gitu. Jadi memang usaha ini awal-awal waktu itu ya saya jalankan berdua sama istri. Kemudian kita sekarang sudah dibantu teman-teman yang sudah 5 orang ini. Mungkin yang paling unik ya waktu itu pelanggan itu yaitu yang nitip magicom gitu. Kita jualannya sayur tapi nitip magicom, nitip sapu ijuk. Padahal kan jualan sayur ya? Iya, waktu itu karena kita jualnya sayur, tapi karena kita berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan, ya kita happy. Sebenarnya kita juga happy karena saya sama istri itu seneng jalan-jalan belanja, beli sesuatu yang baru gitu. Ya bisa dibilang kita belanja-belanja tapi nggak keluar uang kan, kita dapat pengalaman belanjanya gitu. Bahkan ada yang waktu itu titip pampers, titip biskuit bayi gitu. Ya kita seneng-seneng aja, tetap harapan kita tetap semua bisa kita layani dari Babang Sayur Online dan pelanggan kita happy. Mungkin pengalaman pahitnya itu waktu kirim gitu, karena kita awal-awal belum pengalaman bawa cumi-cumi, terus waktu nyampe depan rumah pelanggan, cumi-cuminya itu bocor masuk ke semua sayur-sayuran. Akhirnya kita sudah nyampe depan rumah pelanggan harus balik pulang, terus ganti sayur itu semua, kirim lagi dari Tretes ke Pandaan, dari Pandaan ke Tretes, bolak-balik seperti itu. Terus beli sayur, nyampe di rumah timbangannya kurang, jadi kita harus cover timbangannya juga. Lalu beli sayur 1 kresek besar, waktu itu spekulasi beli banyak buat stok, ternyata yang kita spekulasi malah nggak laku, jadinya busuk, buang banyak gitu. Kalau customer komplain pasti ada, contohnya kayak waktu pengiriman mungkin kurirnya teledor, kepencet barang lainnya kayak telur ditaruh di bawah akhirnya pecah. Tapi karena komitmen kita untuk belanjaan sampai di pelanggan itu harus sesuai ekspektasinya pelanggan, jadi kita menggaransi 100% sayur yang kita kirim. Apabila ada yang tidak sesuai, kita langsung dalam waktu 1 hari itu bisa komplain lalu kita tukar. Mungkin saat ini kita masih sering terlambat ya untuk pengiriman, tapi pasti Babang Sayur berusaha semaksimal mungkin ke depannya kita untuk bisa lebih baik lagi dalam melayani, mulai dari pengiriman, dari pelayanan admin. Semoga ke depannya kita bisa membantu dan lebih bermanfaat untuk pelanggan. Mungkin kalau ada masukan dari pelanggan, boleh diinfokan ke Babang Sayur juga agar kami bisa lebih tumbuh lebih baik. Untuk saat ini kita kebetulan sudah dipercaya supply minimarket seperti Indomaret Fresh di area Pandaan, Pesen Kopi Plus, Rumah Makan Sri Sultan,
Resto Prigen Santuy, Degunungan, Kamandaru Villa, terus Bucks Coffee, itu kebetulan sayurnya juga order di kita. Cesa Cafe juga, Saigon gitu. Kebetulan kita totalnya sekitar 12 kita sudah supply rumah makan dan resto.